Gambaran pengisian dokumen ID SLS jika suatu SLS terjadi suatu perubahan karena mengalami penggabungan, perubahan jenis SLS, perubahan tingkatan SLS, perubahan kode SLS, dan perubahan muatan SLS. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Untuk video kali ini akan saya informasikan dan sebagai informasi ini juga melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang gambaran bagaimana cara untuk mengisikan dokumen ID SLS jika ditemukan atau saat dikonfirmasi ke desa ya bahwa ada suatu SLS yang mengalami perubahan SLS. Dan untuk di video ini karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena penggabungan, yang kedua karena mengalami perubahan jenis SLS, perubahan tingkatan SLS, perubahan kode SLS, dan perubahan muatan SLS. Untuk yang pertama, pengisian dokumen ID SLS jika suatu SLS mengalami penggabungan SLS, yang artinya untuk di dokumen ID SLS di kolom 7-nya karena mengalami penggabungan SLS maka akan diisikan kode 2. Dan berikut adalah contoh dan juga cara pengisiannya. Desa 15 Ulu dengan kode 1671,022.001 terdapat wilayah SLS yang bersebelahan, yaitu RT 4 RW 2 dengan kode SLS 0004 dan RT 5 RW 2 dengan kode SLS 0005. Kemudian RT 4 RW 2 tersebut kemudian bergabung dengan RT 5 RW 2 sehingga kode SLS yang digunakan adalah kode 0005 ya, karena bergabungnya ke RT 5 RW 2. Sedangkan kode 0004 sudah tidak digunakan. Dan secara batas wilayah kedua SLS dilakukan penggabungan. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada layar, ini contoh petanya. Awalnya suatu wilayah adalah 2 SLS di mana RT 4 RW 2 dan RT 5 RW 2. Kemudian karena suatu alasan RT tersebut digabung menjadi satu RT sehingga menjadi tidak ada batas RT-nya ya, garis merah putus-putusnya tidak ada karena memang sudah digabungkan. Dan untuk yang digabungkan itu sendiri RT 4 bergabung menjadi RT 5 dan RT 4 sudah tidak digunakan lagi. Begitu juga dengan kode SLS-nya juga tidak digunakan lagi. Adapun cara pengisian di dokumen ID SLS seperti yang teman-teman lihat pada layar. Untuk yang berwarna hitam sudah saya sampaikan ya, ini adalah sudah pre-printed. Di sini ada jenis SLS lengkapnya ya, nama SLS lengkapnya, yaitu ada RT 4 RW 2 dan RT 5 RW 2. Kemudian nama ketua SLS-nya karena tadinya adalah 2 SLS yang berbeda, maka ketua RT atau ketua SLS-nya berbeda. Kemudian apakah SLS berada di desa? Di kolom 5, maka di kode 1, apakah SLS sudah beroperasi di kode 1 juga. Jadi untuk kedua SLS tersebut masing-masing di kolom 5 dan 6-nya di kode 1 karena masih ya. Kemudian identifikasi ini di kolom 7-nya yaitu di kode 2, dan kode 2 di kolom 7 ini artinya karena SLS tersebut mengalami penggabungan. Selanjutnya untuk kode provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dituliskan sesuai dan namanya, dan ini karena namanya masih sama ya. Kemudian kode SLS-nya bergabung menjadi satu kode SLS yang sama, yang awalnya yang RT 4 RW 2 dengan kode SLS 0004 di sini sudah berubah menjadi 0005. Kemudian kondisi nama SLS tersebut, mohon maaf, ini dari kedua SLS tersebut bergabung maka namanya sama, ini RT 5 RW 2. Kemudian karena RT yang sama karena sudah bergabung, ketua SLS-nya juga sama di sini. Kemudian di kolom berikutnya silakan ditulis jenis dari dasar hukum dan juga nomornya.
Untuk selanjutnya, ditemukan kasus ya, apabila ditemukan kasus adanya perubahan SLS karena ada perubahan jenis SLS, yang artinya di kolom 7 di dokumen ID SLS terisi kode 3. Jadi SLS yang mengalami perubahan ini, misalkan SLS yang mengalami perubahan fungsi. Misal karena suatu wilayah awalnya merupakan satu SLS, terus karena di wilayah tersebut dibuat waduk atau suatu tempat dan sudah bukan merupakan wilayah pemukiman, maka berubah dan diberi kode 3 di kolom 7. Dan berikut untuk contoh kasusnya. Suatu wilayah SLS RT 2 RW 1 dengan kode SLS 0002 di Desa 15 Ulu dialihfungsikan menjadi suatu kawasan danau, yaitu kawasan non-SLS ya, dan merupakan kawasan perairan. Maka sebagai informasi kawasan perairan, maka untuk kode SLS-nya berawalan dengan angka 6. Maka wilayah waduk tersebut diubah kodenya menjadi non-SLS dengan urutan melanjutkan nomor urut non-SLS terakhir dalam desa. Ini sebagai contoh, di desa tersebut nomor urut non-SLS terakhir adalah 2003 dan nomor urut selanjutnya maka untuk non-SLS adalah 004. Kemudian untuk digit yang pertama dari 4 digit ini menyesuaikan jenis non-SLS. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau danau atau waduk masuk dalam kode perairan berarti kode 6, maka nanti kode non-SLS-nya adalah 6004. Dan cara pengisian pada dokumen ID SLS-nya maka dilihat pada baris RT yang tadi, yaitu RT 2 RW 1. Kemudian untuk kolom 5 dan kolom 6, kolom 5 terisi 1, kemudian kolom 6-nya diisi 0 karena sudah tidak beroperasi lagi ya. Kemudian di kolom 7-nya di kode 3 karena mengalami perubahan jenis SLS yang tadinya merupakan SLS berubah menjadi wilayah non-SLS. Kemudian diisikan kode untuk provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desanya. Nama desanya dituliskan dan kode SLS atau non-SLS. Berarti kode non-SLS yang baru tadi yang sudah dibentuk adalah 6004. Nama SLS lengkapnya di sini adalah nama non-SLS, maksudnya berarti ya adalah kawasan danau, dan ketua SLS di sini tidak ada maka di strip. Kemudian diisikan di kolom 16 dan 17 untuk dasar hukumnya. Selanjutnya penulisan atau pengisian dokumen ID SLS jika suatu SLS mengalami perubahan tingkatan SLS atau di kolom 7-nya berkode 4. Dan isikan kode 4 di kolom 7 jika SLS atau non-SLS secara posisi pada peta dan batas wilayah tetap namun mengalami perubahan tingkatan. Jadi misalnya awalnya hanya 1 tingkat atau 2 tingkat atau 3 tingkat berubah menjadi tingkatan yang sama. Misalnya tadinya adalah RT 1 RW 1 berubah menjadi RT 1 RW 1 Dusun 1 dan atau kebalikannya. Kemudian SLS atau non-SLS secara posisi pada peta dan batas wilayah tetap namun terjadi perubahan nama. Misalnya sebelumnya Dusun Mangunsari menjadi Dusun Raja Banda. Ini juga misalkan nama dusunnya berubah tapi secara wilayah dan lain sebagainya masih tetap. Kemudian bisa juga di kode 4 apabila SLS mengalami perubahan atau perbaikan nama. Misalnya terjadi karena adanya kesalahan ketik pada saat entry sebelumnya. Dan berikut adalah contoh untuk kasus dan juga cara pengisian di dokumen yang dimaksud. Untuk contoh kode 4 di kolom 7 yang pertama ini adalah di Desa Juuh dengan kode yang seperti yang teman lihat pada layar awalnya memiliki 1 tingkatan SLS yaitu RT saja. Kemudian berubah menjadi 2 tingkatan yaitu RT dan RW. Maka penulisan informasi perubahan tersebut yaitu seperti yang teman-teman lihat pada layar ya. Untuk yang berwarna hitam sudah pre-printed. Kemudian di kolom 5 dan kolom 6 karena jawabannya iya di kode 1. Kemudian untuk di kolom 7-nya ini di kode 4 karena mengalami perubahan tingkatan. Kemudian di kolom berikutnya diisikan saja untuk kode provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan dituliskan nama desa atau kelurahannya. Kemudian kode SLS-nya masih sama. Kemudian nama SLS lengkap yang saat ini tingkatannya sudah berubah ya menjadi RT 001 RW 001. Kemudian tuliskan nama ketua SLS-nya dan dasar hukum di kolom berikutnya.
Selanjutnya ini contoh apabila ada kesalahan ketik di entry sebelumnya ya. Di desa 15 terdapat nama SLS yang salah ketik sehingga dilakukan perubahan nama SLS. Dan nama SLS awal tertulis RT 067 RW 19. Jadi yang lainnya 3 digit, ini RW-nya hanya 2 digit saja, kurang angka 0 di depannya ya. Dan seharusnya berdasarkan peraturan yang ada pada wilayah tersebut adalah RT 067 RW 019 atau RW 019. Dan untuk penulisan di ID SLS-nya seperti yang teman-teman lihat pada layar, dilihat pada SLS RT 067 RW 19, kemudian untuk di kolom 5 dan 6-nya di kode 1, di kolom 7 di kolom 4 di kode 4 mohon maaf karena ada perubahan tingkatan ya, ada kesalahan ketik karena ini ada kesalahan ketik. Kemudian di kolom berikutnya dituliskan kode untuk provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan dituliskan nama desanya juga, dan untuk kode SLS masih sama. Kemudian nama SLS yang benar dituliskan di kolom berikutnya yaitu RT 067 RW 019. Nama ketua SLS dituliskan dan dasar hukum di kolom 16 dan 17 dilengkapi juga. Selanjutnya contoh kasus dan juga cara pengisian ID SLS jika suatu SLS mengalami perubahan kode SLS. Perubahan kode SLS ini nanti isian di kolom 5-nya, di kolom 7 mohon maaf, di kolom 7-nya adalah kode 5. Dan sebagai informasi, kode 5 ini digunakan untuk menampung informasi SLS atau non SLS yang tidak ditemukan di lapangan karena wilayahnya masuk ke dalam wilayah desa di sebelahnya. Karena mengalami pindah SLS atau non SLS yang dimaksud di sini, secara bentuk, posisi, dan batas SLS tidak berubah, hanya berubah identitas wilayah administrasinya. Perubahan kode SLS dan atau perubahan nama SLS tidak digunakan untuk memperbaiki SLS yang tertukar. Sebagai contoh, terdapat perubahan batas desa 15 Ulu yang berdampak pada perubahan RT 1 RW 1 dengan kode SLS 0001 pindah ke desa 34 Hulu. Perubahan ini menyebabkan perubahan kode dan nama SLS yang menjadi RT 1 RW 2 dengan kode akhirnya atau kode yang ditemukan adalah 0009. Maka penulisan di ID SLS seperti yang teman-teman lihat pada layar itu dicari untuk SLS, nama SLS-nya yaitu RT 1 RW 1. Kemudian di kolom 5 diisi kode 0 karena tidak ditemukan ya, karena sudah pindah ke desa lain SLS tersebut secara wilayah administrasinya. Kemudian di kolom 6-nya masih beroperasi, maka di kode 1, dan di kolom 7-nya di kode 5 karena mengalami perubahan kode SLS. Perubahan kode SLS tersebut untuk yang baru karena masuk wilayah desa lain, maka dituliskan untuk kode provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa yang saat ini ya, wilayah tersebut ada di desa mana, dan namanya ini seperti yang teman-teman lihat karena sudah menjadi bagian dari desa 34 Hulu, maka di kolom 14 diisi tersebut, isiannya tersebut ya. Dan kode SLS-nya adalah kode SLS di wilayah yang baru tersebut. Kemudian nama SLS-nya ditulis dan untuk kolom berikutnya diisikan dasar hukumnya. Untuk contoh berikutnya adalah pengisian dokumen ID SLS jika di kolom 7 di kode 6 karena mengalami perubahan muatan SLS. Pada kegiatan ini, isikan kode 6 di kolom 7 jika SLS yang ditemukan dan namanya tetap, tetapi nama ketua SLS berubah. Jadi apabila teman-teman di lapangan nanti menemukan bahwa nama ketua RT-nya atau ketua SLS-nya berubah, maka untuk dokumen ID SLS ini pastinya akan berubah ya, dan di kolom 7-nya berkode 6. Contoh, RT 7 RW 3 nama ketua SLS yang semula Najamuddin S berubah menjadi Ramadan Ronaldo. Maka teman-teman lihat untuk nama SLS yang dimaksud. Kemudian di kolom 5, 6 masih di kode 1. Di kolom 7-nya di kode 6 karena nama ketua SLS-nya berubah. Kemudian isikan kode provinsi, kabupaten, kecamatan, ke desa, dan juga nama desanya. Di kolom berikutnya kode SLS-nya juga masih sama. Kemudian nama SLS lengkapnya ditulis masih sama juga, dan yang berubah ini adalah ketuanya ya, ketua yang baru. Kemudian dituliskan dasar hukumnya. Selanjutnya saya contohkan di sini apabila ditemukan suatu SLS mengalami lebih dari satu
perubahan ya. Misalkan ini contohnya adalah suatu wilayah SLS mengalami perubahan penggabungan dan juga perubahan jenis SLS. Nah, ini contohnya ya. Desa Sigulai terdapat wilayah SLS dan non SLS yang bersebelahan, yaitu Dusun Sinar Mutiara dengan kode SLS 0004 dan wilayah transmigrasi Sigulai dengan kode 4001. Wilayah transmigrasi terdekat kemudian disahkan menjadi bagian dari wilayah Dusun Sinar Mutiara sehingga dilakukan penggabungan SLS atau non SLS. Jadi digabung. Wilayah transmigrasi tersebut digabung ke Dusun Sinar Mutiara, dan sebelumnya kan wilayah transmigrasi untuk kode SLS-nya berawalan dengan angka 4 karena bukan SLS ya. Jadi sebenarnya mengalami juga perubahan jenis SLS dengan kode 3, tapi juga digabungkan dengan SLS yang sudah ada. Maka ada dua perubahan jenis dan juga penggabungan. Karena penggabungan kode 2 kemudian perubahan jenis kode 3, maka untuk pengisian di kolom 7-nya diambil dengan kode terkecil karena 2 dan 3, yang lebih kecil adalah 2, maka di kolom 7-nya diisikan kode 2 yaitu penggabungan. Maka untuk isian di dokumen ID SLS ini sebagai contoh untuk nama SLS Dusun Sinar Mutiara dan non SLS-nya wilayah transmigrasi adalah atas dan bawah ya bersebelahan, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di lapangan teman-teman harus jeli juga kemungkinan untuk penulisan SLS dan non SLS-nya tidak dalam satu tidak berdekatan, artinya bisa saja di baris berikutnya atau di halaman selanjutnya, maka teman-teman harus teliti. Dan di sini sebagai contoh dituliskan saja untuk yang Dusun Sinar Mutiara di kolom 5 dan kolom 6-nya terisi kode 1, kemudian identifikasi wilayah di kolom 7-nya di kode 2 karena penggabungan dan juga perubahan jenis, ini penggabungan saja mohon maaf, dan kemudian ditulis untuk isian berikutnya sampai dengan dasar hukum. Selanjutnya untuk yang wilayah transmigrasi ini kan kode SLS-nya berawalan dengan angka 4 ya. Kemudian untuk isian di kolom 5 dan kolom 6-nya di strip. Kenapa? Karena sebagai informasi untuk kolom 5 dan kolom 6 ini ada isian 1 atau 2-nya apabila merupakan SLS dengan kode wilayahnya, yaitu kodenya mohon maaf dengan kode awalnya kode 0. Apabila selain 0 maka di strip. Dan untuk isian di kolom 7-nya sama yaitu kode 2 ya, walaupun mengalami perubahan jenis dan juga penggabungan. Seperti yang saya sampaikan tadi, perubahan jenis SLS dari wilayah transmigrasi ke SLS kan harusnya kode 3, tapi juga mengalami penggabungan, maka diambil dengan kode yang lebih kecil yaitu kode 2. Dan ini juga berlaku apabila misalkan awalnya suatu sawah, kemudian berubah jenisnya menjadi wilayah SLS, tapi wilayah SLS-nya itu tidak hanya satu, menjadi beberapa atau lebih dari satu SLS, maka mengalami dua perubahan ya, yaitu perubahan jenis SLS dan juga pemekaran, maka diambil kode yang terkecil karena kode terkecilnya adalah pemekaran 1, maka beri kode 1 untuk isian di kolom 7-nya. Ya, demikian yang dapat disampaikan sebagai informasi untuk dokumen ID SLS ini diisi oleh PML dan nantinya harus diselaraskan atau disesuaikan atau disinkronkan dengan data yang sudah ditulis atau diisi oleh PPL di lapangan yang ada di dokumen PSLS dan juga petanya ya. Semua informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tulis saja koreksinya di kolom komentar ya untuk kita sekedar sharing bersama. Akhir kata, salam sukses selalu tentunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.